Halo teman-teman, sampai ketemu lagi bersama saya Lita di channel Wahana Kecil. Terima kasih sudah menyaksikan saluran saya ini dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Lalu Abdul Fattah. Lalu Abdul Fattah ini saya kenal sebagai seorang penulis tentang catatan perjalanan dan saya berkenalan sama Fattah itu 10 tahun lalu, kalau nggak salah ya, di sebuah Betul. kedai di Jakarta Selatan yang memperkenalkan pada masa itu calon suami saya. Jadi Fatah datang ke acara diskusi buku yang ditulis oleh suami saya sekarang. Sekarang jadi suami saya. Dan eh, kita sering ngobrol juga ya Fatah ya, lewat Twitter, kemudian lewat Facebook, dan selama 10 tahun ini saya perhatikan Fatah perkembangannya banyak sekali nih. Dari mahasiswa, dulu sering curhat tentang skripsi di Twitter gitu. Kemudian ya tentang penulis, kemudian bikin komunitas ya Fatah ya di Lombok, Iya, betul. dan kedai brownies juga Iya, di betul sana. banget. Iya. Halo Fatah, terima kasih sudah bergabung sama saya di Wahana Kecil. Bisa Sama-sama. perkenalkan diri dulu sedikit tentang diri kamu, sekarang sedang apa, sedang kepingin jadi apa lagi nih setelah banyak pencapaian. Silakan. Oke, halo pemirsa Wahana Kecil. Eh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Mbak Lita Mahendra atas undangannya untuk ngobrol di sini. Eh, Perkenalkan, saya Lalu Abdul Fattah. Saya biasa dipanggil Fattah kalau di Lombok. Kalau saya berada di komunitas Jawa, saya memperkenalkan diri sebagai Lalu. Karena buat saya nama Lalu itu, Lalu Abdul Fattah itu identitas gelar yang ada di depan nama saya. Meskipun beberapa orang saya tahu ada yang sengaja menghilangkan gelarnya itu dengan alasan macam-macam lah kayak gitu ya. Tapi buat saya ini saya wariskan dari orang tua saya kayak gitu. Saya tahu sebagian ada beberapa orang yang menghilangkan gelarnya itu dengan berbagai macam alasan ya. Tapi kalau saya sendiri tetap mempertahankan itu, bahkan saya tidak tertarik untuk membuat nama pena gitu Mbak Lita. Hmm. Buat saya ya udah nama saya Lalu Abdul Fattah, ya udah itulah yang akan saya cantumkan terus di berbagai tulisan saya gitu. Baik di media cetak maupun media online kayak gitu. Saat ini saya sedang sibuk jualan sebenarnya Mbak, jualan brownies. Tapi lebih ke arah manajer pemasarannya. Mungkin ini terlalu muluk ya istilah manajer ya Mbak Lita. Cuma saya berusaha untuk bagaimana membuat usaha ini lebih maju lagi. Saat ini memang ada 5 karyawan, 3 di produksi, 2 di penjualan, dan saya sama istri eh, semangat untuk bagaimana membuat usaha ini lebih maju lagi, kayak gitu. Lebih maju dalam artian ada cabang, lebih banyak karyawan yang bisa kami berdayakan, kayak gitu. Terus mungkin punya gerai yang memang lebih proper untuk sebuah toko kue, kayak gitu sih Mbak Lita. Hmm. Hmm. Nulis masih ngedit tulisan iya, kemudian eh, sedang ikut kelas-kelas menulis juga karena saya merasa saya harus belajar juga sih Mbak Lita. Hmm. Dan Penulis memang yang saya masih penulis yang masih belajar menulis, hebat loh. oh iya, terima kasih banyak Mbak Lita karena nggak tahu ya saya tipe tipe generalis kali ya Mbak ya. Jadi apapun saya pelajari kayak gitu Mbak. Hmm, 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 Bukan hmm. yang mengkhususkan diri misalkan di sastra atau di non fiksi aja, tapi saat ini saya sedang belajar menerjemahkan, ikut kelas penerjemahannya Mas Anton Kurnia. Sebelumnya saya ikut kelas menulis cerita anaknya Mbak Agnes Bemo, Hmm. dan Hmm, kayak hmm. gitu Mbak. Jadi nggak tahu pengen pengen belajar banyak hal aja sih.
buat saya dunia menulis itu sangat luas dan ya udah selama masih diberi kesempatan dan ketertarikan ya kenapa tidak gitu. Mhm, mhm. Itu Mbak Lita. Ya, ya. Aku dengar beberapa kali dari penulis itu bilang penulis itu harus tahu segala tentang sedikit dan tahu sedikit tentang segala. Oke, Jadi ya memang kita harus terus belajar gitu ya buat mereka yang berkecimpung di dunia penulisan ini, entah itu editor, entah itu penulis, entah penerjemah, betul. perupa sampul ya, Ya, tetap harus bet- semangat belajar terus gitu. benar. Iya. Betul sekali Mbak Dan Lita. eh, dari awal kita ngobrol, aku ngajak Fatah untuk ngobrol di channel ini. Kita udah sepakat akan ngobrolin tentang Andrea Hirata. Karena tema Iya, besar channel aku ini adalah buku yang menginspirasi oke, lawan bicaraku. oke. Jadi ya, jadi aku tidak akan membatasi buku yang ditulis, buku yang bagaimana, tetapi yang menginspirasi. Dan aku ingat, Ya, aku baca Laskar Pelangi itu tahun 2005 memang. ya, Baru betul-betul fresh keluar dari penerbit. Itu aku dikasih cetakan pertamanya, masih crappy bentuknya. Kertasnya masih kertas koran gitu ya. Karena mungkin oke. penerbitnya juga masih mengira-ngira nih buku ini akan laris atau enggak gitu ya. Dan aku juga Betul. hadir di launchingnya, itu di Omah Sendok kalau nggak salah, sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan. Dan Ya, pada waktu itu Andrea Hirata ya betul-betul masih penulis pemula gitu. Dia masih tampil seadanya, bicara juga ya, sambil menunduk gitu. ya, Eh, itu aku sudah bekerja lalu, Fatah. Aku sudah bekerja pada ya. masa itu. Kalau Fatah baca Laskar Pelangi ini usia berapa? Eh, saya pertama kali lihat lihat buku ini ada di Malang, Mbak. Waktu itu saya ke Malang itu 2006. Hmm. Jadi saya lulus SMA itu kan 2006, kemudian merantau ke Malang. Saya main ke salah satu toko buku diskon seumur hidup itu loh, Mbak. Hmm. Hmm. Jadi di situ saya lihat buku ini dari nama penulisnya aja, ini orang Jepang ya, ini buku terjemahan ya. Itu sih yang ada di kepala saya waktu itu. Hmm. Tapi saya belum baca waktu itu. Kemudian saya ke Surabaya tahun 2006, kuliah di salah satu kampus di sana, di UNER tepatnya. Tapi saya sepertinya belum baca waktu 2006 tuh, Mbak. Saya kayak baca 2007 deh. Hmm. Saya mulai Hmm. baca tuh 2007. Jadi memang saya insya Allah beli, kayak kalau tidak salah saya beli Laskar Pelangi dan beli atau minjem ya, kalau minjem mungkin Mbak ya lebih tepatnya ya. Hmm. Iya, jadi ada rental buku deket sama kos-kosan saya. Jadi saya minjem di rental buku itu. Hmm. Itu Hmm. perkenalan pertama saya dengan Andre Heta dan dibilang langsung connect lebih mungkin karena dia sedang dibicarakan di mana-mana novel Hmm. itu Mbak. Sedang dibahas, dibicarakan, eh, artinya media juga banyak menulis tentang novel itu. Itu sih, jadi lebih waktu itu kan karena semangat saya adalah membaca karya-karya yang memang waktu itu sedang dibicarakan kayak gitu Mbak. Dan Hmm. saya nggak mau ketinggalan, saya membaca Andre Hirata. Dan ya, so far memang saya agak-agak tersendat ketika menemukan berbagai macam eh, apa bahasa Latin ya Mbak ya, Hmm. dari berbagai macam spesies yang ada di situ gitu loh. Hmm. Hmm. Itu sih, jadi itu yang saya ingat selain kisahnya dan bagaimana Andrea bertutur eh, penggunaan berbagai macam istilah Latin di dalam novel itu cukup membuat saya tersendat-sendat dan memang saya tidak menuntaskan novel itu sih Mbak. Hmm.
tapi karya-karyanya yang lain saya baca sampai habis. Mhm. Itu. Berarti yang tetralogi itu dibaca semua ya? Tetralogi saya baca semuanya, Mbak. Mhm. Dari Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, Maria Makarpov, saya baca. Bahkan Hmm. Maria Makarpov saya baca ketika di Lombok, Mbak. Saya Hmm. beli Iya, iya. waktu itu semester. Yes. Mhm. Kalau dengan pengalaman hidup Fatah nih, dikaitkan Ya, dengan novel-novel Andrea Hirata tadi ya. Eh, Maaf sebelumnya karena aku hanya membaca keempat novel itu. Karya oke, Andrea Hirata yang lain aku nggak baca, belum sempat oke. juga. Meskipun aku tertarik tentang kopi. Itu Ya, tahun berapa ya terbitnya? 2020 ya. kalau tidak salah. Buku Mhm. besar peminum kopi ya, Mbak? Buku besar peminum kopi. Iya, Itu apa nih yang relate nih dengan kemudian Fatah memilih pulang kan dulu tinggal di Surabaya, nggak betul. tergoda nih untuk menetap di kota besar. Sempat ke Jakarta juga kan, kita ketemu di Iya, Jakarta gitu. betul. Kemudian memutuskan untuk pulang ke Lombok, membangun komunitas ya, yang aku Iya, tahu. Karena suamiku juga sempat datang ke tempat iya. Fatah ya tahun lalu. Tahun Eh, ini, Mbak, tahun ini ya, Februari. awal tahun ini, iya. Gimana nih Fatah? Sebenarnya, Mbak, saya tertarik sama karya-karya Andrea itu lebih karena mungkin temanya yang diangkat ya, Mbak ya, Hmm. tentang keluarga, tentang pendidikan terutama gitu. Dan saya memang tipe orang yang memang suka sekolah sih, suka belajar sebenarnya. Artinya saya merasakan itu sejak saya kecil. Jadi suka berprestasi orangnya, Mbak. Jadi mengejar nilai akademik banget. Hmm. Em, Entah kenapa saya merasakan di dalam diri saya itu ada jiwa untuk pengen lebih, 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 lebih dan lebih kayak gitu. Itu Hmm. terasa sekali. Makanya yang namanya mengejar nilai akademik itu saya banget gitu, Mbak. Meskipun pada akhirnya ketika saya kuliah, saya berada pada titik jenuh dan mempertanyakan sebenarnya saya mengejar semua ini buat apa gitu loh, Mbak. Hmm. Itu. Jadi karya-karya Andrea itu saya lihat ada banyak kemiripan dengan perjalanan hidup saya. Artinya gini, Andrea kan anak kampung ya, anak Hmm. Belitung. Saya anak Lombok ya. Kemudian sama-sama tertarik dengan dunia menulis. Andrea yang saya baca memang suka suka sastra, suka menulis puisi karena gitu. Kemudian karena dia hidup di budaya Melayu yang memang terbiasa dengan pantun, dengan syair kayak gitu. Dan saya merasa apa ya, bisa menikmati karyanya kayak gitu, Mbak. Hmm. Apalagi memang saya ingat betul saya pernah dulu di SMP, Mbak, menyalin puisi-puisi karya sastrawan. Jadi benar-benar buku bahasa Indonesia itu saya bongkar dari lemari belajar kakak saya dan saya salin, Mbak, benar-benar salin gitu. Hmm. Jadi judul, titik, koma, penyairnya siapa segala macam itu nggak tahu energi itu datang dari mana, tapi saya benar-benar menikmati proses untuk saya menyalin karya-karya itu di buku tulis waktu itu. Hmm. Akhirnya tahu Andrea dan dia mengangkat kisah anak-anak di luar Jawa, Hmm. akhirnya itu di Belitung, dan saya merasa kayak ada apa, Mbak ya, saya tuh anak Lombok ke Jawa itu pun karena rasa ingin tahu saya terhadap Jawa gitu. Saya ingat betul pertama kali masuk Banyuwangi, Mbak, karena waktu itu saya naik bus ya sama teman-teman saya ke Malang, kemudian ngelihat kereta api, rel, Hmm. kemudian pabrik-pabrik, terus ngelihat pom bensin yang, oh pom bensin banyak sekali di sini, sementara di tempat saya itu orang waktu itu pada ngantre gitu loh, Mbak, di Hmm. tempat saya. Jadi saya lahir di Desa Pancor, ada satu pom bensin di situ, ada satu masa ketika bensin itu langka gitu, Mbak. Dan orang ngantre untuk dapat BBM. Hmm. Sementara begitu saya masuk Jawa, wah beda sekali gitu. Artinya kendaraan banyak,
tapi orang tidak sampai mengantri, mengular seperti di tempat saya kayak gitu. Mhm. Jadi hal semacam itu yang bikin saya jadi takjub sama Jawa, Mbak. Ini mungkin wajar ya Iya. sebagai sebagai anak luar Jawa yang bacaan saya sejak SD itu buku-buku impres, Mbak. Mhm. Iya, buku-buku impres yang bercerita tentang settingnya itu di Jawa, anak-anak desa yang ada di Jawa. Itu yang membuat saya punya impian gitu bahwa oke, kayaknya saya harus ke Jawa deh, saya pengen lihat Jawa, makanya saya tidak tertarik untuk kuliah di Mataram waktu itu, Mbak. Hmm. Mhm, mhm. Meskipun saya tidak lulus SPMB waktu itu tahun 2006 itu, tapi daripada saya nganggur di sini setahun untuk menunggu SPMB berikutnya, mending saya ke Jawa deh gitu. Dan saya Mhm. diajak oleh teman-teman saya ke Malang dan terdamparlah saya di Malang untuk pertama kali. Hmm. Mhm. Jadi pertama tema yang diangkat mungkin Mbak ya, jadi tentang pendidikan, keluarga, kemudian karena latarnya juga ada di pulau kecil gitu, Belitung, saya juga ada di pulau kecil dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya di Indonesia, Mhm. itu yang bikin saya merasa terhubung sama Laskar Pelangi waktu itu. Mhm. Kemudian tentang sekolah, tentang guru, tentang pendidikan secara umum, itu juga tema yang memang di kepala saya, wah saya tertarik sama tema ini karena orang tua saya, bapak saya, meskipun dia PNS, pegawai negeri, tapi ketika pensiun, beliau kembali ke dunia mengajar, kayak gitu, Mbak. Mhm. Kakak-kakak saya yang perempuan jadi guru, bibi-bibi saya guru. Jadi tema guru, eh, artinya profesi guru yang diangkat oleh Andrea Hirata dalam novel Laskar Pelanginya itu, saya merasa mudah untuk masuk gitu. Oke. Itu Mbak Lita. Jadi Iya. itu. Kemudian karya-karyanya yang lain adalah karena tentang mimpi, tentang pencapaian mimpi. Mhm. Apalagi eh, Laskar Pelangi Sang Pemimpi waktu itu, ya Iya. saya memburu novelnya Andrea gitu. Eden Hmm. Sor, bagaimana Andrea kuliah di Eropa. Itu juga yang ada di gambar saya pengen kuliah di luar negeri juga Mbak. S2, Hmm. S3. Hmm. Meskipun sekarang ini mungkin saya memutuskan untuk kayak enggak deh. Ya, siapa tahu ada Amin. jalan hidup orang kan kita nggak pernah bisa duga. Iya Mbak. Iya. Kayak gitu. Jadi karena saya dibahas tentang sekolah, pendidikan, terus bagaimana bersekolah setinggi-tingginya. Itu mungkin yang benar-benar waktu itu benar-benar kayak saya tertarik. Saya pengen kayak tokoh-tokoh yang ada di novelnya Andrea kayak gitu. Mhm, mhm. Meskipun kalau sekarang ditanya gimana realistisnya, halo, Iya. Eh, saya malah lebih pengen kalaupun ada kesempatan ke luar negeri itu Mbak, lebih ke ikut short course, ikut workshop, kayak Mhm, gitu sih Mbak. mhm. Bukan yang kuliah ya, Iya. Ya, apapun itu kayak ya. gitu. Mhm. Apapun itu, kayak gitu Oke. Mbak. Oke, Oke, Fatah. Setelah panjang lebar nih bicara tentang kenapa Laskar Pelangi dan karya-karya berikutnya itu begitu menginspirasi kamu. Tapi bagaimana dengan ya, karyanya sendiri gitu? Karena ya, kalau menurutku, khusus untuk Laskar Pelangi ya, khusus untuk novel ya, Laskar Pelangi, kalau buatku itu penulisannya masih crappy, masih ya, ya sebagai penulis pemula itu terlihat banget gitu, terasa banget tulisan Andrea Hirata itu memang hasil tulisan orang yang belum berpengalaman untuk menulis secara profesional. ya, Dan aku merasa ini karena tangan dingin editornya lah karya ini kemudian jadi layak terbit begitu. Tetapi aku menghargai, aku tersentuh juga ketika membaca Laskar Pelangi oleh kejujuran. ya, Kejujuran yang dituangkan oleh Andrea Hirata dalam karya ini gitu. Bagaimana dia mengharap berada di kelas yang berbeda dengan sekolahnya gitu. Kan kita ya,
baca sendiri kan ada perbedaan kelas antara dua sekolah di daerah yang sama gitu. Waktu Betul. itu diulas secara tajam oleh Andrea Hirata. Dan kerapihan penulisan Andrea Hirata ini baru aku rasakan setelah aku membaca Edensor. Edensor. Ya, Eh, dan Sar. Ya. dan aku tahu itu hasil dari kelas penulisan di Pantau yang diikuti oleh Andrea Hirata. Jadi Laskar Pelangi dan Sang Pemimpi itu masih belum bisa dibilang bagus lah karyanya, meskipun Ya. secara cerita itu bagus. Kira-kira Fatah setuju nggak dengan pendapatku? Oke, oke Mbak. Eh, jadi memang ketika saya membaca pada saat itu, dan saya bilang tadi di awal bahwa memang saya tidak menyelesaikannya Mbak, karena ada hal-hal yang janggal menurut saya dan cukup berat menurut saya. Karena saya terganggu pertama secara karya nih dengan penulisan-penulisan bahasa Latin yang ada di sana. Saya nggak tahu apa yang ada di benaknya Andrea, ataukah itu memang ada campur tangan editor untuk, coba masukkan istilah-istilah Latin ini gitu. Mhm, Hanya untuk membuat karya ini berbobot gitu ya Mbak ya. mhm, Tapi ternyata ya memang brilian secara karya ya Mbak. Artinya gini, brilian secara pengetahuan ya Mbak ya. iya, Tapi secara pengetahuan, tapi sempat saya dapat materi seminar waktu itu bahwa kita membaca fiksi itu kita menikmati, kita menikmati pengalaman membacanya, bukan untuk kita dapat pengetahuannya. Mungkin pengetahuannya bisa kita dapatkan dari non fiksi kayak gitu loh Mbak. mhm, mhm. Kayak gitu. Tapi ya sah-sah saja karya fiksi kita juga bisa selipkan informasi-informasi di situ. Ya, Itu yang pertama. Kemudian tokoh-tokohnya menurut saya karena ada anak-anak yang menurut saya terlalu jenius ya Mbak ya. iya, iya, itu yang Artinya mengganggu. ya mengganggu juga. Mhm, Jadi voice-nya si atau suaranya si tokoh anak ini, kalau tidak salah si Lintang, kalau tidak salah Mbak, mhm, mhm, itu itu dia pinter sekali, dia terlalu jenius menurut saya untuk menjelaskan berbagai macam hal untuk ukuran anak-anak SD kayak gitu. iya, iya, aku setuju. Dan mungkin seperti ya, Ya kenapa gimana? Mbak? Terusin aja dulu. Iya, jadi yang saya lihat adalah Andrea Hirata mungkin dia menulis dalam kondisi trance gitu ya Mbak ya. Kan dia Mhm, saya pernah membaca dia bisa sampai trance ketika menulis itu. Jadi mhm, dirinya tuh benar-benar masuk ke dalam tokoh-tokohnya dan dia tidak sadar bahwa ini yang bersuara adalah anak kecil gitu. mhm, mhm. Jadi suara anak-anak dan suaranya dirinya sebagai orang dewasa itu dia tidak bisa bedakan itu. Mhm. Yang penting saya pengen menunjukkan bahwa saya punya pengetahuan ini loh. Saya pengen Ya, sampaikan lewat tokoh saya ini gitu Mbak. Cuman kan akhirnya kalau kita bedah lagi secara karya, ya itu tokohnya eh, tidak tidak apa ya istilahnya Mbak ya, tidak tidak alamiah gitu loh. mhm. Tidak alamiah Ya, bahwa dia dengan usia segitu dia mampu menjelaskan tentang teori-teori yang menurut pembaca mungkin wah memukau banget nih, wow gitu iya, loh. iya. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang saya agak-agak terganggu di situ. Kemudian berbagai macam istilah kemudian catatan kakinya itu memang bikin saya jadi agak tersendat-sendat membacanya. Makanya kalau tidak salah di sepertiga atau seperempat terakhir itu saya tidak selesaikan kayak gitu Hmm. novel. Mhm, mhm. Iya, aku ingat aku juga kesel waktu baca itu karena pertama Andrea Hirata tidak menjelaskan sumber-sumber yang didapat oleh anak-anak itu. Maksudnya sumber-sumber pengetahuan, eh, Ya, baik dari percakapan dengan gurunya atau ya, dengan siapapun lah gitu, atau tokoh desa misalnya. Dan kalau yang aku ingat, Lintang itu kan keluarganya miskin sekali. betul.
Ya, terus dari mana dia dapat pengetahuan itu gitu loh. Tidak dijelaskan misalnya Lintang biar miskin seperti Matilda, dia setiap hari datang ke perpustakaan gitu. Nah, sementara Ya, di daerah itu sekolahnya aja mau rubuh apalagi ada perpustakaan gitu kan. betul. Eh, itu Betul, yang Mbak. itu yang buat aku nggak masuk akal. Kemudian juga Bu Halimahnya juga secara Muslimah, Bu siapa? Bu Muslimah ya. muslimah, Iya, Bu muslimah. Bu Muslimah itu juga terlalu apa ya? Terlalu dikultuskan gitu sebagai Oke, seorang guru. Ya ya, mungkin aku nggak ngerti ya, tapi di desa seperti apa misalnya anak-anak memandang guru itu. Tetapi ya aku orang yang besar di kota besar ya, ya, jadi aku tidak pernah. Memang ada guru yang aku idolakan, tapi tidak sampai sejauh itu gitu Fatah. ya, Dan buatku ya. kalau misalnya Lintang, Halo? ya halo, Ya, tadi sempat freeze. freeze ya, Ya, ya Mbak. kita gantian nggak apa-apa. Iya, Mbak. Dan Nice. dan apa? Kalau aku lebih suka dengan gayanya Iwan Setiawan Oke. yang dia dia cerita tentang New York itu kan. Dia kembali ke Ya, kampungnya juga seperti Andrea Hirata, seperti ya itulah dia membangun kampungnya untuk memajukan pendidikan di desanya. Tetapi dia menggunakan eh, tokoh hayalan. Jadi ada anak kecil kan mengenakan ya, baju SD merah putih gitu dan itu yang mengutarakan pengetahuan-pengetahuan yang disesap oleh si tokoh gitu. Aku lebih ya. menghargai tokoh yang seperti itu ketimbang ada tokoh yang dibuat seolah nyata tapi Ya, tidak masuk akal gitu. betul. Mhm. Betul, Mbak. Saya setuju. Eh, saya tidak tahu apakah bagaimana editor bekerja juga untuk memoles naskah ini, Mbak. Saya tidak tahu. Tapi momentumnya, Mhm. momentumnya sebelumnya itu kan sastra Islami ya, Mbak ya. Jadi Ya. waktu itu, iya, kemudian muncul karya yang eh, mungkin tidak Islami-Islami banget, tapi menurut orang itu menginspirasi kayak gitu ya, Mbak ya. Dan saya nggak tahu apa titik momentumnya Indonesia pembaca pada saat itu tergila-gila sama karya-karya seperti ini gitu loh. Hmm. Kalau aku melihatnya pada masa itu ya tahun 2005 dan setelahnya Iya, eh, di Jakarta nih Fatah pada masa itu iya, orang-orang pembaca maksudnya pembaca buku itu sudah mulai jenuh dengan ciklit, tinlit iya, gitu. Kan iya, setelah reformasi 98 itu banjir betul. tuh kan penerbit-penerbit baru yang kemudian berusaha memberikan warna baru yang juga eh, apa namanya memberi warna baru ke tata bahasa juga. Jadi misalnya Betul. lupus itu masih aku anggap sopan ya, meskipun dia memasukkan kata-kata dalam bahasa gaul remaja ibu kota Jakarta. Ya, Tetapi model Raditya Dika misalnya, atau sebelum Raditya Dika tuh aku lupa siapa gitu. Tapi itu membanjiri toko-toko buku gitu. Dan aku ya, melihat Laskar Pelangi itu jadi satu titik pembeda ketika ya, masyarakat sudah mulai capek nih baca buku yang isinya lu gue, lu apa ya gitulah. ya, ya. Mm-mm. Itu ya Mbak ya. Itu pendapatku sih yang nggak tahu mungkin aku bisa dimarahin penerbit-penerbit pada masa itu Tapi kalau tapi dengar. tapi memang kan tapi memang bisa jadi Mbak, bisa jadi kan apalagi pembaca artinya kan mungkin orangnya sama Mbak ya, kemudian mereka intens ke toko buku, kemudian ngeliat buku-buku yang seperti saja ada kejenuhan kan pastinya Mbak. Hmm, 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 hmm.
kemudian saya nggak tahu Bentang dan Mas Imam itu bagaimana melihat naskah ini, apa Mhm, mungkin karena juga ditulis oleh penulis dari luar Jakarta sebagai mhm. epicentrum para penulis ya. Iya. Kemudian Andrea juga hadir dengan gaya bahasanya sendiri yang khas Melayu gitu, Mbak. Mhm, mhm. Jadi ada suara yang berbeda yang dihadirkan oleh Laskar Pelangi ini sehingga langsung boom, selain kisahnya ya, selain ceritanya Mhm. tentang anak-anak itu, mungkin juga cara penceritaannya si Andrea gitu loh, Mbak. Bisa Iya, jadi ya. bisa jadi. Ya, seperti yang aku bilang tadi, di Laskar Pelangi, Andrea Hirata ini begitu jujur, bertutur. Ya, ya, Mau seperti apa penulisannya, tapi kepolosannya ini kerasa banget gitu. ya, Jadi mungkin itu juga yang menyentuh banyak orang selain ceritanya ya. ya. Mhm. Dan bisa jadi Mbak, eh, dia mewakili semangat zaman pada saat itu ya. Hmm. Artinya, eh, kalau saya pribadi nih Mbak ya, sebagai anak Lombok nih ya, baca karya penulis-penulis yang ditulis oleh penulis yang memang mereka notabene dari Pulau Jawa gitu ya. Mhm. Kemudian ada penulis dari Sumatera, pulau kecil, Mhm. penulis artinya masih muda, penulis muda gitu. Iya itu tadi. Jadi kayak kemudian kisah yang dia angkat juga settingnya seperti itu, pedesaan, Mhm. artinya kan sebenarnya itu lebih mewakili mayoritas kondisi geografis dan kultur orang Indonesia kayak gitu. Ya. Itu di bayangan saya. Jadi makanya kejenuhan dengan latar kota besar, ada karya yang mengangkat itu juga akhirnya mungkin sejak itu juga Mbak tema lokalitas segala macam itu kan akhirnya naik gitu. Iya, iya. Artinya kan ketika ada sayembara apa, lagi-lagi yang dilihat adalah dia punya ini nggak lokalitas nggak keunikan lokalitas nggak kayak gitu yang diangkat kayak gitu. Mhm. Mungkin itu ya Mbak ya di ini saya sih asumsi Iya, saya. iya, iya. Eh, ini aku mau mengulik balik tentang karir Fatah sebagai penulis. Ada Ya, nggak keinginan untuk menulis cerita seperti Laskar Pelangi dengan kelokalan di Lombok? kalau tipe novel seperti Laskar Pelangi mungkin tidak ya Mbak ya. Mhm. Tapi saya mau mengangkat lokalitas Lomboknya iya. Mhm. Artinya setelah saya ke sini kemudian bergelut sejak 2014 sampai sekarang mengajar penulisan kreatif, malah yang bikin saya tertarik adalah tema-tema lokalitas tapi tidak melulu seperti yang diangkat oleh Andrea gitu loh. Atau misalkan Ahmad Fuadi yang itu kan satu ini nih, satu Ya. arus saya lihat ya, kayak gitu. Eh, tentang sekolah, merantau, ke luar negeri, kayak gitu itu kan udah kebaca tuh polanya. Mhm. Kalau saya sih mungkin tidak akan mengangkat yang seperti itu, Mbak. Pertama, nanti akan dilihat, wah, ngikutin Andrea Peniru. nih, Mhm. peniru kayak gitu. Tapi saya lebih pengen tuh mengangkat yang kemungkinan, nah kemungkinan akan dilupakan oleh banyak orang, Mbak. Misalkan nih Oke. tentang jajanan tradisional, permainan Mhm. tradisional, eh, kebiasaan orang-orang sini gitu. Mhm. Bukan lagi dibungkus oleh tema bagaimana meraih sesuatu lewat pendidikan, Mhm. karena kok saya merasakan bahwa saya malah pengen pengen tidak bersekolah gitu loh Mbak. Hmm. Ya. Artinya artinya saya belakangan ini kan baca karyanya Pak Toto Raharjo, Mhm. sekolah sekolah biasa saja, Mhm. kemudian karya-karya yang nadanya itu eh, ya udah sekolah itu yang konteksnya lokal aja, yang kontekstual kayak gitu Mbak. Mhm. Kayak gitu. Jadi saya malah tertarik untuk itu bukan yang seperti mengambil intisari pengalaman saya sebagai anak kampung yang kuliah di
Jawa dan melakukan eh, berbagai pencapaian-pencapaian di bidang kepenulisan, mungkin nggak ke sana sih Mbak. Mhm, mhm, Tapi pengennya tuh yang, ayo kenali lagi lingkungan terdekat kita, kenali lagi hal-hal yang mungkin selama ini kita lupakan karena silau melihat keluar. mhm, Itu sih Mbak, makanya ketika ada yang menawari saya untuk memegang sebuah penerbitan lokal di sini Mbak, di kabupaten saya, mhm, yang mau saya angkat adalah karya-karya penulis ini, atau tema-tema yang diangkat adalah tema-tema lokal. mhm. Jadi Keren biar tuh. menjadi pembeda juga dengan penerbit-penerbit yang ada di kota, kota besar. Kayak. Itu Iya, sih Mbak, lebih visi saya ke sana. iya, iya. Ini sekadar berbagi pengalaman ya, Fatah. Boleh. Eh, 2017 itu aku mengisi acara di Jogja untuk Ya. membincangkan satu buku yang aku terjemahkan. Kemudian eh, ada satu pembicara lain selain aku, itu doktor di bidang politik, dan dia berasal dari Sumeneb, Madura. Oh, Usianya ya, sama ya, sama aku. Usianya ya, kira-kira sama-sama aku. Jadi di awal perbincangan itu kita sama-sama membagi buku yang pertama kali kami baca nih waktu SD. Ternyata ya. sama-sama lima sekawan, Enid Oke. Blyton. Jadi Ya, kebayang nggak? Aku di Jakarta, ya di ya, barat, di ujung barat, hampir di ujung barat, dan dia di ya, Sumeneb, di ujung timur Pulau Jawa. Bacaan ya, kami sama, Enid Blyton. Buat ya, aku itu mengherankan karena eh, produk dari daerah dia itu nggak ada, tidak membekas ya, di pikiran ya, dia sampai dia dewasa gitu ya. betul. Eh, dan beberapa bulan lalu aku sempat ngobrol dengan pembimbing skripsi aku dulu, namanya Pak Ya, Putu Laksman Pandit, dan dia orang boleh. Bali, dan dia Ya, berkeinginan gini, gimana ya kalau sastra-sastra daerah itu diterjemahkan gitu. oh, Iya, jadi dia cerita waktu kecil dia itu didendangkan sama bapaknya, hikayat-hikayat, cerita-cerita, tapi sayangnya masih pakai huruf Bali. oke. Dan sekarang ahlinya nggak sampai 10 orang gitu, dan itu jadi susah untuk me- menerbitkan ulang lah gitu, dituliskan ulang. Kalau untuk di Lombok Iya. nih gimana Fatah? Kamu dulu waktu kecil ada dongeng yang sampai sekarang diingat terus dan kemudian itu kamu teruskan ke anak kamu, ada nggak keinginan Ya, untuk menuangkan cerita-cerita itu ke dalam tulisan? iya. Iya. Eh, kalau di Lombok itu Mbak, ada namanya Cupak Gurantang. Jadi lebih ke arah karakter baik, karakter buruk gitu loh Hmm, Mbak. hmm, Mereka bertempur segala macam. Kemudian ada tegodek-godek dan tetuntel-tuntel. Jadi tegodek-godek itu eh, yang monyet ya Mbak ya. hmm, Tetuntel-tuntel tuh kayak katak-katak gitu. Itu bahasa judulnya tuh memang menggunakan bahasa Sasak kayak gitu. hmm. Kalau untuk misalkan menceritakan itu ke anak saya, mungkin enggak ya Mbak ya. Tapi Hmm, saya pengen mencari hal-hal lain yang sekarang masih ada dan masih relevan untuk anak saya. Artinya sebelum itu benar-benar hilang, itu yang pengen saya kumpulkan gitu loh Mbak. hmm. Makanya tadi eh, mengemas ulang. Saya Ya, sampai pinjam buku ke perpustakaan daerah tentang cerita rakyat dan dongeng yang ada di Lombok. Tapi setelah saya baca-baca Mbak, itu lebih lebih berupa fabel-fabel yang menurut saya tidak yang benar-benar khas gitu Mbak. hmm, hmm, Nah, akhirnya saya berpikir mungkin cerita ini perlu saya gali, saya tanya sama orang-orang tua kayak gitu Mbak. hmm, Tetua-tetua yang kebetulan saya sekarang kan tinggal di desa Ijo Balip namanya Mbak, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur.
Mhm. eh, saya malah lebih pengen tuh kayak langsung datang menyimak para orang tua nih yang sudah sepuh, udah 60-70 tahun, mendengarkan cerita masa kecil mereka seperti apa, dan itu yang saya tulis kayak gitu loh Mbak. Mhm. Mhm. Makanya bulan Oktober lalu kami kan sempat bikin lokakarya menulis cerita anak di sini Mbak, Mhm. di tempat saya di Lembah Hijau. Mhm. Jadi yang kami gali adalah tentang budaya, permainan tradisional, kemudian spesies endemik yang ada di sini, itu yang kami olah menjadi cerita anak, tidak lagi ngomongin tentang hal-hal jadul Mbak, tapi yang relevan, relate sama kondisi sekarang kayak gitu. Tapi esensinya tuh ada bahwa pernah ada loh namanya permainan beldokan. Jadi Mhm. bambu gitu Mbak, pelurunya tuh dari kertas Mhm. yang di ini. Nah itu ada salah satu karya peserta itu yang alhamdulillah sekarang sudah selesai proses ilustrasinya Mbak. Jadi tinggal menunggu cetak aja. Terus ada spesies endemik namanya burung celepuk Mbak, celepuk rinjani itu burung hantu kecil banget. Mhm. Itu ada di sini. Tapi itu dikemas dalam cerita yang lebih modern yang ketika nanti dibacakan ke anak-anak, mereka masih, oh ini ya gitu loh. Oh ini ya ternyata di Lombok tuh ada ya spesies ini ya. Oh di Lombok itu ternyata ada ya permainan ini ya. Yang notabene anak-anak sekarang pun Mbak di desa-desa ya mereka pegang gadget kayak gitu. Iya. Kampung-kampung di desa saya lewat ya anak-anak lagi pada nunduk main HP Mhm. kayak gitu. Mhm. Jadi eh, bukan untuk mencari cerita-cerita atau dongeng-dongeng rakyat yang dulu dan terus direproduksi, tapi lebih mencari hal-hal lain, Mbak, kemudian dikemas ulang, tapi dalam bentuk cerita bergambar, dalam bentuk komik, kayak gitu. Itu sih, Mbak, karena memang kami menyadari sekali di Lombok ini, Mbak, bahan bacaan bermuatan lokal itu tuh sangat sedikit. Mhm. Iya, iya. Sering jadi PR, Mbak. Jadi ketika bermunculan para pegiat literasi, komunitas-komunitas literasi di sini, dan itu kan memang sedang menjangkiti apa demam se-Indonesia ya Mbak ya. Iya. Betul. Kemudian open donasi menerima sumbangan buku-buku. Nah, buku-buku yang mereka dapatkan itu ya itu Mbak kebanyakan yang diproduksi di kota besar kayak gitu. Mhm. Kemudian tema-tema tentang princess Nah, iya. itu kan itu cukup cukup jauh, bukan cukup jauh, itu jauh sekali gitu sama kehidupan anak-anak di sini gitu loh Mbak. Iya. Saya khawatirnya mungkin seperti saya yang dapat baca-bacaan eh, impres waktu itu yang malah membuat saya pengen ke Jawa waktu itu dan meninggalkan kampung halaman saya kayak gitu loh Mbak. Mhm. Mhm. Nah ini Iya. kalau buku-bukunya tentang princess, tentang apa yang jauh dari kehidupan di dekat mereka ya, yang saya khawatirkan adalah ya eh, para pembaca dini ini akan pengen seperti itu gitu loh. Mhm. Mhm. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya itu kan proses. Cuma buat saya karena memang PR-nya Mbak, bacaan-bacaan bermuatan lokal itu memang nggak ada di produksi. Itu sih, Iya. Mhm. itu Berat- PR-nya. Berarti penerbitan di Lombok terutama ya. Itu Ya. gimana keadaannya sekarang ya? Oke, yang Mhm. saya tahu Mbak ada komunitas akar pohon di Mataram. Mhm. Itu memang sastrawan banyak berkumpul di situ. Cerpenis, penulis puisi, novel itu Mhm. berkumpul di situ. Mhm. Eh, Ketua komunitasnya Mas Kiki Sulistyo, Ya. sastrawan. Mhm. Eh, itu yang saya tahu Mbak. Kemudian penerbit lokal itu ini Mbak, penerbit lokal tuh ada di kabupaten saya tapi cuma satu ya. Mhm. Namanya Jejak Aksara Publisher dan nah ini penerbit inilah yang saya sedang diamanahi untuk menggawangi penerbit ini. Terus selebihnya adalah
penerbit-penerbit kecil Mbak yang mereka memproduksi buku ketika ada misalkan nih pesanan dari dinas kayak gitu Mbak, Mhm. atau penulisnya eh, bikin penerbit sendiri kemudian ya diterbitkan apa adanya tanpa misalkan melalui proses penyuntingan yang baik kayak gitu. Itu ada saya tahu memang. Tapi selebihnya memang minim sekali Mbak. Jadi kami di sini kebanyakan berpikir ya terbitkan aja lewat penerbit di Jogja atau di kota besar atau di Malang kayak gitu Mbak. Mhm. Tapi Mhm. yang benar-benar di sini penerbit yang saya dengar namanya itu tidak ada sih Mbak yang benar-benar kita langsung ngeh, oh penerbit ini gitu. Mhm. Mhm. Ya. Masih komunitas, kemudian bikin penerbitan, bikin CV mungkin ya Mbak ya. Ya kayak Mhm. gitu Mbak. Ya. Tapi kalau udah yang skala besar belum ada. Hmm. Iya. Tapi buat aku itu menggembirakan sih, Fatah, karena paling tidak ada. Jadi awal bulan kemarin aku berkumpul dengan 500 perempuan dari Ya, seluruh Indonesia, eh, dan ada beberapa yang memang tukang baca. Jadi biar ibu-ibu, mereka ya, ibu-ibu dari daerah pedalaman begitu, segelintir lah yang suka baca. Tapi ketika aku tanya, ibu baca ceritanya siapa gitu kan? Dia bilangnya saya baca ceritanya Seno Gumira, saya baca ceritanya Umar Khayyam gitu. oh, Ya, buat aku hebat eh, ya, untuk mereka ya dengan akses terbatas, tapi tidak ada yang menyebutkan satupun penulis daerah mereka gitu. Dan aku kecewa karena ya, aku kepengen tahu gitu. Mereka tuh ya, penulis daerah yang mereka idolakan tuh siapa gitu. ya. Mm-mm. Iya, Benar-benar. heeh, gitu. Dan mungkin ini Mbak ya, jadi memang yang saya lihat adalah saya tahu memang ada komunitas-komunitas sastra di sini Mbak, ada di Hmm. Mataram ada, di Lombok Timur pun ada gitu ya. Cuman eh, entah saya nggak tahu apakah karena mereka juga tidak ingin terlalu apa ya melakukan apa sih Mbak memperkenalkan diri mereka ke khalayak yang lebih luas lagi Hmm. atau ya udahlah biarkan aja kalau yang tertarik ya mereka pasti akan ke kami gitu loh Mbak. Hmm. 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 Jadi 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 mereka tidak ada yang keinginan untuk dengan mindset mungkin kita harus dikenal nih, kita harus bikin roadshow, bikin workshop, bikin apa ke sekolah-sekolah, mungkin ke instansi atau ke komunitas-komunitas apa. Jadi nggak ke arah sana sih Mbak, makanya gagasan untuk bikin lokakarya kemarin itu akhirnya terwujud karena itu Mbak, Hmm. karena tidak ketemu ini bahasan kami di tim yang bikin lokakarya itu bahwa para produsen karya ini mereka tidak menyentuh ranah anak-anak kayak gitu Mbak. Hmm. 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 Jadi Ya. memang berkutat dengan karya-karya sastra yang kayak cerpen, novel kayak gitu, puisi kayak gitu. Dan buat saya sih nggak masalah. Hmm. Makanya tapi gimana cara kita menjembatani atau menjangkau generasi yang di bawah kayak gitu. Iya, iya, betul, betul. Kayak gitu sih Mbak. Jadi memang ada gap itu yang saya lihat. Hmm. Kemudian artinya ya udah deh, saya tidak mau bilang bahwa asik dengan komunitasnya sendiri ya enggak. Cuma mungkin tidak ada gregetnya juga ya untuk Hmm. merengkuh yang lebih bawah lagi, generasi yang lebih muda lagi kayak gitu. Iya, iya. Yang saya tahu memang ada seniman masuk sekolah itu ada. Hmm. Kemudian mengajarkan anak-anak sekolah bikin film, Hmm. puisi, cerpen, itu tuh ada memang program itu. Hmm. Cuma memang saya masih belum melihat bahwa karya-karya itu
diperbincangkan, karya-karya itu dibedah, dikritisi kayak gitu. Jadi masih yang ya oh ya udah si sekolah ini bikin film ini dengan tema ini, settingnya di lokal gitu ya. Ya udah gitu loh Mbak. Tapi yang benar-benar tidak yang kita bincangkan di mana-mana itu enggak, belum belum sampai di situ levelnya. Kayak gitu Mbak Lita. Itu tadi obrolan tentang komunitas di Lombok ya, Fatah. Ya, Dan dari status-status Fatah yang aku baca nih di Facebook, di Instagram, itu kan Fatah juga banyak terlibat dengan kegiatan literasi di Lombok. ya, Yang sebagian sudah ya, Fatah ceritakan tadi. Kemudian juga kita sempat ngobrol tentang penjurian ya kemarin. Fatah sempat ya. sedikit cerita. Eh, Setelah ini rencananya apa nih Fatah? Di Lombok mau ada apa atau Oke. apakah akan bikin Lombok Literary Festival seperti di Makassar? Oh, aku seneng banget. Nanti Mbak harus sudah hadir ya. Datang sama Mas Daniel. Sip. Iya, amin. Jadi Mbak, memang sejak Lokakarya bulan lalu, saya Mhm. ditawari oleh penyelenggaranya untuk menjaga gawang penerbitannya gitu. Namanya Jejak Aksara Publisher. Mhm. Eh, Artinya sebelum saya lulus kuliah tuh saya membayangkan saya akan kerja apa ya, dan saya salah satunya adalah kerja di media, salah satunya adalah lebih khusus lagi di penerbitan kayak gitu. Dan Mhm. baru sekarang saya dapat tawaran itu dan saya langsung, yang saya lakukan pertama kali adalah Mbak, eh, bertemu dengan berbagai macam orang, kemudian memantau pergerakan komunitas-komunitas literasi yang ada di kabupaten saya, kemudian saya hadir di tengah-tengah mereka, entah sebagai narasumber awalnya, tapi setelah itu berlanjut ke eh, kumpul, ikut ngelapak bareng, baca sama mereka, kemudian ke pondok pesantren saya juga ikut ke sana, kayak gitu. Kemudian diskusi-diskusi lepas juga di luar kegiatan komunitas ini, lebih kepada apa Mbak? Jadi saya pengen menangkap apa sih yang mereka sedang gagas, apa yang mereka ingin angkat lewat gerakan-gerakan mereka ini. Kemudian saya ajak untuk ayo nulis gitu loh Mbak. Mhm. Saya ada penerbit nih gitu yang akan bersedia untuk kalaupun belum punya kemampuan untuk menulis dengan baik gitu, saya bersedia untuk mentorin gitu Mbak. Ada Duta Baca Lombok Timur, itu di bawah perpustakaan daerah anak-anak SMA isinya Mbak, dan saat ini kami sedang menyusun jajanan tradisional Lombok. Jadi Mhm. benar-benar harus turun ke lapangan, riset, wawancara, foto kayak gitu, dan itu dilengkapi dengan narasi. Kemudian ada anak-anak sanggar baca juga di sini. Saya deketin, habis itu saya dorong mereka, ayo bikin karya dengan teman-teman anggota dulu. Gitu. Karena ini ada penerbit yang akan siap untuk menerbitkan karya teman-teman ini. Terus ada satu teman sekolah saya ikut kelas menulisnya Mbak Agnes Bemo, menulis cerita anak, dan dia mengangkat tentang fiksi, tapi diarahkan oleh Mbak Agnes untuk angkat lokalitas Lombok juga dalam fiksi fantasi kamu. Mhm. Dan saya langsung, ayo kamu serius nulis, terbitkan nanti lewat sini gitu loh Mbak. Jadi Mhm. saat ini memang fokus saya itu untuk lebih banyak menerbitkan karya-karya yang ditulis oleh penulis ini atau yang mengangkat muatan-muatan lokal yang ada di sini gitu loh Mbak. Mhm. Gitu. Jadi lebih lebih banyak lagi karya yang kita produksi, tapi tentu saja lewat proses kurasi ya Mbak ya, bukan asal terbit, asal banyak-banyakan. Gitu tuh saya juga nggak mau karena itu juga eh, pasti akan berdampak juga ke depannya kan, karya Mhm. buruk diterbitkan kayak gitu. Mhm. Tapi minimal saya menyusup di antara mereka, mendengarkan obrolan mereka, diskusi sama mereka, dan menangkap kira-kira bisa nggak ini kita arahkan untuk menulis kayak gitu. Mhm. Dengan anak-anak Karang Taruna di desa saya pun gitu Mbak. Jadi saya diskusi dengan ketua Karang Tarunanya, dia tertarik untuk mengangkat kisah-kisah yang ada di desa Ijo Balik ini Mbak.
Dan saya bilang, ayo kita tulis, Mhm. kumpulkan para pelajarnya, pelajar SMA-nya, mahasiswanya, nanti saya siap untuk melatih kayak gitu, Mbak. Mhm. Eh, artinya mungkin seperti yang dilakukan oleh Mas Golagong dengan rumah dunianya, saya juga ingin melakukan itu di kampung saya, kayak gitu, di desa saya. Mhm. Kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih pengen lebih banyak karya-karya yang yang bisa kami munculkan dari daerah kami, kayak gitu. Ya, Jadi tidak melulu kita sebagai konsumen, tapi kita juga bisa memproduksi. Tapi mhm. sebelum memproduksi, kita perlu belajar dulu Ya. bagaimana, apa yang perlu kita angkat, bagaimana penulisannya, segala macam. Mhm. Jadi itu sih Mbak, Ya. kalau memang nggak ada karyanya, ya udah mari kita adakan karya itu. Caranya nanti lewat 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 karya, lewat workshop, lewat pelatihan kayak gitu. Dan kalau untuk komersi-komersi kayak gitu Mbak, saya memang kita tidak perlu berbicara tentang materi, saya bilang. Kecuali kalau misalkan ada sekolah atau instansi yang memang dia yang mengundang saya itu kan beda cerita. Tapi kalau yang Ya. ini, saya lihat mereka ada potensi. Tapi bagaimana memunculkan potensi itu, bagaimana caranya, dan semangatnya ada Mbak untuk Mhm. Mhm. pengen punya karya yang terpublikasikan, Ya. yang dicetak. Ya. Ya. Lebih ke arah sana Mbak, Mhm. yang rencana yang ada di kepala saya. Makanya Mhm. diamanahi ini, saya sih seneng banget Mhm. kayak Itu gitu Mbak Lita. itu impian yang terwujud ya. Alhamdulillah, Mhm. alhamdulillah. Ini kita balik ke Laskar Pelangi lagi. Boleh. Fatah, seberapa besar buku ini memicu Fatah untuk mewujudkan mimpi yang sekarang nih sedikit banyak udah sedikit sudah terwujud gitu. Oke. Saya kan tahunya Laskar Pelangi itu gara-gara novel itu kemudian dibikin diangkat ke layar lebar. Ini kunjungan wisatawan juga kan yang tadi saya baca sampai 1.800%. Itu pernyataan Andrea itu yang berkunjung ke Belitung, Mbak. Hmm. Oke lah dengan mungkin nanti dengan segala konsekuensi berikutnya ya, Mbak ya. Mhm. Eh, artinya dia juga bisa eh, lewat karya dia bisa membantu pemerintah sana untuk meningkatkan PAD mereka kayak gitu. Mhm. Mhm. Dulu buku Travelisius Lombok yang saya tulis itu juga memang gagasan atau pemicunya juga waktu itu ada program pemerintah NTB untuk Lombok, eh, visit Lombok Sumbawa 2012 waktu itu Mbak. Mhm. Visit Lombok Sumbawa 2012. Mhm. Buku itu terbit 2011. Jadi pas banget momennya gitu. Mhm. Jadi kemudian setelah buku itu lahir, saya bikin komunitas Lombok Backpacker Mbak, grup di Oke. Facebook. Hmm. Jadi waktu itu pikiran pendek saya adalah untuk memperpanjang napas dari buku ini gitu. Iya, iya. Nah, karena kan kalau cuma buku, kemudian informasi juga tidak bisa diupdate secara berkala, kayak gitu kan. Nah, ini lewat grup inilah, lewat grup di medsos inilah, di Facebook inilah, itu bisa terus diupdate informasinya. Dan ternyata Mbak, Masya Allah itu grup luar biasa hidupnya. Hmm. Bahkan yang terjadi adalah meskipun saya waktu itu masih di Surabaya, tapi ada teman-teman saya yang bersedia menjadi admin di grup itu dan membantu teman-teman traveler dari luar Lombok untuk memberi informasi. Bahkan akhirnya termasuk berteman, kemudian terwujud juga gagasan untuk bikin rumah singgah, kayak gitu di Mataram. Jadi Mhm. bisa disinggahi oleh para traveler dari luar Lombok. Terus Mhm. bikin kegiatan sosial, eh, pendidikan, segala macam. Meskipun waktu fisik saya bayangkan bisa terwujud lewat buku, kemudian lanjut bikin grup, Mhm. itu alhamdulillah Mbak. Saya sih menjauh, artinya Iya. saya tidak yang terlalu banyak berkecimpung di grup itu gitu loh. Meskipun saya Mhm. bahkan pulang ke Lombok pun saya tidak terlalu banyak nimbrung di grup gitu Mbak, tapi biarkanlah itu mengalir secara organik aja. Selebihnya saya memantau dan saya memilih
literasi aja Mbak Iya, Lita. iya. Karena lebih baik fokus ya ketimbang ini ini jadi nggak kepegang semua. Iya. Betul Mbak. Tadi kan Betul. Fatah sempat menyinggung soal pariwisata ya. Di Ya, Belitung itu kan memang setelah film terutama ya. Karena kalau di bukunya aku nggak terlalu melihat ada satu pemicu orang untuk datang ke Belitung. Tapi ya, begitu divisualkan gitu ya, kampungnya Andrea Hirata seperti apa gitu kan, dengan ya, pantainya, itu orang betul. jadi kemudian berbondong-bondong. Dan ya itu sedikit banyak membantu pemerintah daerah. Dan yang Ya, terjadi sekarang, pariwisata itu kan ke arah timur nih, Patah. Labuan betul. Bajo, ya. Lombok pasti terimbas gitu. Betul. Sementara nih, aku dalam 2 tahun belakangan, eh, aku mengedit, aku sedang menyusun sebuah ensiklopedia, itu Ya, tentang perempuan pokoknya. Dan ya, ada sebagian itu bercerita tentang kehidupan perempuan di daerah NTB, ya, Sunda Kecil, dan bagaimana pariwisata itu berdampak. Misalnya, makanan sehari-hari mereka itu jagung, tapi kemudian ya, diubah, hortikultura mereka terpaksa diubah menjadi pisang gitu. Jadi mau ya, nggak mau penduduk itu harus membeli jagung dari daerah lain ya, untuk makanan pokok kan nggak bisa diganti gitu. ya. Eh, eh. Kalau yang terjadi sekarang di Kampung Fatah gimana nih? Ada nggak ada satu perkembangan orang datang berwisata gitu ya di Kampung Fatah? Terus ada sedikit. Aku tergelitik aja sih karena ingat eh, pariwisata tadi. Iya. Sebenarnya memang sekarang kan lagi demam ini Mbak desa wisata kan. Hmm. Itu juga karena memang program dari pemerintah pusat juga lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu. Hmm. Eh, Akhirnya terbentuk kelompok sadar wisata, Pokdarwis segala macam. Nah di desa saya pun begitu Mbak. Jadi semangat untuk menata potensi potensi alam karena saya dari rumah saya ke pantai cuma 1 kilo Mbak. Oh, enak banget. Ya, jadi sisi timur gitu. Jadi untuk Mhm. melihat matahari terbit itu bisa. Memang Mhm. pasirnya pasir hitam Mbak, cantik. Tapi pemudanya itu semakin bersemangat untuk mengelola pantai mereka, pantai yang ada di desa mereka, di desa ini gitu ya Mbak ya. Mhm. Eh, karena memang Mbak, desa saya ini salah satu, terutama kabupaten saya Lombok Timur Mbak ya, itu kantong TKI sebenarnya. Oh, ya ya. Jadi banyak anak-anak muda yang lulus SMA, SMA, mereka ke Malaysia, terutama ke Malaysia ya Mbak ya. Itu Mhm. kabupaten saya itu penyumbang TKI, kalau tidak salah yang terbesar di NTB Mbak. Hmm. Jadi ketika ada gagasan atau program dari pemerintah untuk bikin desa-desa wisata, artinya kan kayak semacam, ayo balik lagi ke desa kamu, lihat lagi apa yang bisa dilakukan di situ, apa yang bisa dikembangkan di situ, emas di situ, kemudian bisa mendatangkan orang, kalaupun bukan wisatawan mancanegara ya Mbak ya, tapi minimal dari desa-desa sebelah itu ada tempat mereka untuk berwisata kayak gitu. Itu kan artinya uang itu akan berputar di situ-situ gitu Mbak. Betul betul. Dan itu yang saya lihat sih Mbak. Jadi termasuk saya kenal dengan ketua Pokdarwisnya, ketua Karang Tarunanya, dan melihat semangat mereka untuk termasuk tahun depan akan bikin festival Mbak, festival karena ternyata sedang ada demam ke arah sana Mbak. Hmm. Saya lihat eh, keunikan di tempat mereka kayak gitu, itu yang diangkat tapi dikemas dalam bentuk festival kayak gitu. Karena itu akan menjadi masuk ke dalam agenda pariwisata di kabupaten saya kayak gitu. Mhm. Nah, kalau saya literasi dan pariwisata gimana? Itu saya tawarkan ke anak-anak ini. Ayo kita gali cerita-cerita yang ada di sini,
Mhm. cerita apapun kayak gitu Mbak. Jadi nggak melulu tentang kita bertanya sama orang-orang tua gitu. Tapi apa yang kita lihat yang ada di sini, kebetulan desa saya ini kan memang tambang pasir dan batu apung Mbak. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. memang terkenal sekali pasirnya itu salah satu yang terbaik di sini Mhm. kayak gitu. Tapi itu pasir ditambah lama-lama kan habis ya Mbak ya. Kemudian ngerjain apa gitu loh. Akhirnya anak-anak mudanya yang tidak tertarik untuk menggali pasir, batu apung, mereka ke Malaysia. Mhm. Tapi kritik yang disampaikan oleh mertua saya gini, kamu ke Malaysia, tapi kamu tidak membawa pengetahuan atau keterampilan balik ke tempat kamu yang nanti lama-lama bisa di sini akan balik lagi ke luar negeri gitu. Ya. Karena memang itu yang terjadi Mbak. Jadi dari Malaysia udah nabung 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 bisa bikin rumah ini itu segala macam, kemudian balik ke Lombok ke desa gitu ya, duitnya habis, udah gelisah tuh pengen keluar lagi. Hmm. Mhm. Mhm. Itu yang terjadi Mbak. Jadi gimana caranya untuk saya nggak muluk-muluk bilang bahwa untuk kayak menyetop mereka gitu Mbak. Tapi ada nggak hal-hal yang bisa kita tawarkan yang siapa tahu mereka juga tertarik untuk mengerjakan dan memang punya nilai ekonomi. Bagaimanapun juga kan urusan perut ini kan krusial ya Mbak. Betul. Kayak kayak gitu Mbak. Cuman kan urusan perut, tapi urusan yang berpikir kreatif itu kan apa ya Mbak ya? Butuh semangat juga untuk belajar ya Mbak ya, Mhm. Mhm. untuk menyerap hal-hal baru, pengetahuan, informasi, belajar keterampilan-keterampilan baru yang bikin yang bisa kita pakai untuk hidup di sini gitu loh Mbak. Mhm. Mhm. Nah, itu juga masih jadi PR sih sebenarnya Mbak. Ya. Lebih enak, ya udah deh saya keluar negeri deh, uangnya cepet. Apalagi Hmm. kalau misalkan sudah berkeluarga nih Mbak ya, menikah, Mhm. anak muda menikah, kemudian anaknya laki-laki nih Mbak ya. Mhm. Yang ada di pikirannya mereka adalah, ini anak saya laki-laki, pasti butuh biaya ini segala macam lebih besar ketimbang kalau anak perempuan, saya harus keluar negeri untuk mencarikan modal, Bu. Hmm. Yang terjadi adalah defisit anak muda, Mbak. Karena anak mudanya keluar Perempuan, negeri semua ya. anak mudanya laki-laki Mhm. kebanyakan keluar negeri. Mhm. Yang ditinggal adalah istrinya sama anaknya, Mhm. atau ya ditinggal sama kakek neneknya. Mhm. Itu saya nggak tahu apakah ini juga ada di area lain di Indonesia, tapi itu yang saya lihat di desa saya, Mbak. Mhm. Fenomena kawin muda, nikah muda gitu ya, kemudian kawin cerai itu termasuk kami yang tertinggi Mbak, makanya sampai ada kampanye pemerintah daerah kami untuk stop nikah dini. Mhm. 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 Karena Iya, iya, ternyata itu jadi lingkaran Mbak, betul. nikah dini, tidak siap, Mhm. bercerai, Iya. ekonomi belum sanggup Iya. berpikir ke arah sana, kayak gitu Mbak. Jadi memang masih jadi PR sih. Mhm. Saya di Kalau NTB khususnya di Lombok Timur. kalau merarik itu masih ada yang menjalankan, enggak? Merari itu belakangan ini saya jarang ya Mbak ya Hmm. mendengar orang merari, tapi lebih ke arah ya udah minta baik-baik aja gitu. Hmm. Ada sekali dua yang dibawa kabur gitu Mbak. Mhm. Tapi yang Mhm. namanya kalau udah dibawa kabur perempuan itu kan itu udah kalau di Lombok Tengah Mbak Mhm. itu mau tidak mau harus dinikahkan itu. Iya. Artinya kalau si anak perempuan, anak gadis itu jam 9 malam belum pulang atau bahkan maghrib belum pulang ke rumah gitu dan dia keluar sama cowoknya, dia harus segera dinikahkan kayak gitu. Itu di Lombok Tengah, Mbak. Itu saya tahu di Desa Rembitan tuh ada karena tempat di awal tahun saya juga pendampingan storytelling di situ untuk para wisatawan yang hadir di area Mandalika itu, Mbak. Mhm.
desa penyangganya, salah satunya Rembitan. Saya mendengarkan cerita itu dari para pemudanya. Hmm. Artinya di situ ada, kalau di Lombok Timur eh, tidak tidak terdengar sih Ya. merarik gitu. Jadi lebih kayak masih datang lama orang tuanya, gitu. Hmm. Nggak Hmm. kayak dulu, Mbak. Ya syukurlah kalau ini ya. Karena kasihan dua-duanya kan, mereka masih punya mau yang banyak, kesempatannya juga sebetulnya kalau mau dicari banyak, tapi dipaksa adat itu kan adat ya, merarik gitu. Betul, Mbak. Itu ada, Mm-mm. dan yang saya tahu, Mbak, akhirnya ini ada waktu itu peserta itu, saya nggak tahu bahwa mereka tuh ternyata suami istri yang sudah bercerai, Mbak. Masih Hmm. muda. Hmm. Yang di Desa Rembitan itu, Mbak, saya ngasih pelatihan ke sana waktu itu, baru terungkap kalau itu suami saya dulu. Hmm. Hah? Itu mereka masih muda, Mbak, tapi mereka pacaran, dan karena mereka pulang melewati jam harus pulang ke rumah, ya mereka dinikahkan. Iya. Itu yang terjadi. Hmm. Ini hebatnya sebuah buku ya. Kita bisa ngobrol jauh dari jangkauan tema yang tertuang dari buku yang kita baca. Tapi menarik. Jadi kalau kita bicara soal karyanya saja ya banyak ahli yang sudah menuangkan Ya, pemikiran mereka yang bisa kita baca dan jadikan rujukan gitu. Eh, betul. Kalau karya Andrea Hirata yang lain, Fatah baca apa lagi? Saya baca Ayah, Mbak, Mhm, terus eh, Pohon Sirkus, kalau tidak salah judulnya. mhm. Terus yang sedang saya baca itu Orang-orang Biasa, Mbak. Itu yang baru terbit ya? Kalau yang baru terbit ini kan Brianna and Bottom Wise. Oke, oke. Itu novel tentang musik, tapi saya belum 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 beli, belum baca. Mhm, Tapi yang sedang saya baca Orang-orang Biasa, Mbak. Itu kalau tidak salah buku ke ke-9 mungkin, Mbak, ya, dari Andrea, dari 14 buku yang hmm, dia tulis. Jadi hmm, buku Andrea yang ke-9 yang saya baca, mhm, kayak gitu, Mbak. Tapi memang sampai saya bisa bertahan baca 9 karyanya itu, Mbak, mhm. karena itu tadi saya merasa bahwa oh, saya nyaman dengan bagaimana Andre Hirata bertutur itu sih, Mbak. Oke. Iya Saya sih. nyaman bagaimana dia menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu ya. Mhm, Saya merasa nyaman aja, Mbak, karena puitis gitu loh, karena indah gitu menurut saya. mhm, mhm, mhm. Dan saya banyak belajar juga ketika Andrea pernah di media bilang begini, ada yang nanya, gimana sih caranya kok bisa karya Anda diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa gitu ya, Mhm. terutama Laskar Pelangi. Andrea bilang begini, Mbak, kamu menulislah sebaik-baiknya dalam bahasa kamu. Iya, iya, iya. Mbak sebagai penerjemah pasti punya pandangan kan terhadap Mhm. hal ini. Iya. Kalau gaya bertutur, iya. Jadi kalau aku baca bukunya Andrea Hirata, dengan cara dia berbicara, itu sama. Jadi Ya, ketika aku membaca novelnya, aku jadi seperti mendengar dia berbicara langsung sama aku gitu. Dan ya, itu kelebihannya dan aku pikir banyak orang yang nyaman dengan cara itu. ya. Makanya seperti yang Mbak bilang, Andrea bertutur dengan jujur itu, ya mungkin seperti itu ya, Mbak ya. Mhm. Jadi Iya, jadi iya. sinkron antara dia berbicara aslinya dengan dia menulis kayak gitu. Dan memang Mhm. saya pernah ketemu sama Andrea di salah satu kampus negeri di Surabaya, Mbak. Mhm. Itu tahun 2016 kalau tidak salah. Mhm. Dan saya benar-benar, wow, akhirnya saya bisa ketemu dengan penulis yang karyanya saya baca selama ini, gitu. Mhm. Malu, Mbak, Mhm. jadi kayak masih ada sindrom apa ya, sindrom
ini ya ketemu sama penulis idola kayak gitu. Hmm, ya. Kayak gitu. Oke. Bahkan di auditorium yang luas itu Mbak, ketika Andre nanya, eh, ada yang mau baca puisi saya nggak gitu. Mhm. Saya tuh yang ngacung tangan berdiri gitu loh Mbak. Dan saya yang ditunjuk sama Andre untuk main. Itu langsung yang Hmm, gitu. itu pengalaman tak terlupakan ya. Banget Mbak. Sampai saya tulis di blog saya pengalaman itu. Hmm, oke. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan, Fatah? Kita kayaknya udah lebih dari 1 jam. Dan Oh aku ya gitu ya. Semoga di, semoga nanti pemirsa Wahana Kecil nggak bosen ya Mbak ya oh, pasti dengan enggak. kita ngobrol. Aku yakin enggak, karena omongan kita banyak banget. Oh iya. Mhm. Itu sih Mbak. Jadi eh, pertama saya berterima kasih sama Mbak Lita. Saya kayak wah Mbak Lita menghubungi saya via inbox ada apa gitu kan. Itu yang pertama muncul di kepala saya. Terus, wih, saya cuma ingat momen kita ketemu di Jakarta. Itu pun sebentar sekilas aja dan kita tidak ngobrol banyak waktu itu. Habis itu kan udah gitu loh Mbak. Mhm. Kemudian karena Mbak penerjemah, jadi saya lagi pengen banyak belajar tentang penerjemahan Mbak gitu. Mhm. Yang saya bayangkan gini ketika eh, notabene di sekeliling saya tuh banyak jadi ASN ya Mbak ya, berbicara tentang pensiun segala macam kayak gitu. Nanti pas pensiun ngapain ya gitu. Yang dibayangkan saya nih Mbak sebagai pekerja lepas di dunia kepenulisan dan sekarang mengurus pemasaran kue gitu. Ya nanti masa tua saya akan saya pakai untuk menulis, menerjemahkan, berkarya apapun gitu. Mhm. Iya. Itu sih Mbak. Jadi hal-hal yang bisa saya kerjakan dari mana aja, nggak melulu di rumah ya. Mhm. Siapa tahu nanti saya bisa jalan-jalan sama keluarga kecil saya kemana, tapi saya masih tetap terhubung, tetap berkegiatan menulis kayak gitu Mbak. Iya. Itu makanya salah satu adanya eh, undangan dari Mbak Lita untuk ngobrol di sini, menurut saya ini kesempatan emas, kesempatan baik buat saya, impian saya, harapan saya. Karena saya yakin nanti ketika saya melihat ini atau anak saya Aksa ya menonton ini, dia akan bisa melihat, oh ini yang dikerjakan oleh mami saya gitu. Hmm. Kayak gitu Iya. Mbak Lita. Sebenarnya terima kasih. Iya. Thank you Mbak Lita. Sama-sama. Terima Aku juga seneng banget, Fatah langsung menyambut, wah ayo Mbak, gitu. Eh, tapi ya mohon maaf tertunda sekian lama sejak ajakan pertama, karena ya kita sama-sama punya sesuatu yang harus didahulukan gitu. betul. Dan benar, eh, orang-orang yang berkecimpung di dunia kita itu nggak ada pensiunnya, Fatah. Itu enaknya, itu Ya, enaknya. Dan anak cucu kita tetap bisa melihat ya, dalam tanda kutip, melihat seperti apa hidup kita melalui ya, apa yang kita kerjakan. Jadi ya. itu juga salah satu tujuan aku bikin channel ini, karena siapa tahu ini bisa diwariskan ke anakku, ke cucu aku, mereka Amin. akan lihat gitu Ya, pemikiranku seperti apa, pemikiran ya, teman-temanku, circle aku seperti apa gitu. ya. Semoga Betul Mbak. ya aku berdoa semoga ada manfaatnya buat mereka. Amin. Amin. Setuju Mbak. Saya setuju banget. Amin. Ya. Selain karya tertulis atau karya di media digital gitu Mbak ya, tapi kayak rekaman obrolan seperti ini juga itu menurut saya penting. Iya. Mungkin oke lah, sekarang zaman podcast dan memang saya dulu sebelum podcast meledak, memang saya penikmat podcast Mbak gitu loh. Mm-mm. Artinya di situ saya bisa langsung kebayang ini si narasumbernya itu kayak begini karakternya dia, suaranya dia seperti ini. Kemudian saya cari tahu ternyata secara visual oh begini fotonya kayak gitu Mbak.
Oh ini kan video nih. Jadi benar yang Mbak bilang. Suatu saat mungkin anak saya, cucu akan bisa melihat rekaman video ini. Iya, Apapun yang bisa dia dapatkan, tapi ya ada jejak digital yang baik yang bisa kita tinggalkan buat mereka. iya, Begitu Mbak Lita. setuju. Oke, Fatah, terima kasih banyak ya. Sudah Sama-sama Mbak Lita. 2 jam lebih kita ngobrol. Iya, Aku yakin nggak di Lombok terasa. udah malam ya, beda 1 jam dengan Ya, Bandung. iya, jam 10 Mbak, 21.59. Oke, ya di sini jam 9. Terima kasih banyak. Salam buat Aska, buat ibunya. Sukses dengan segala rencana kamu dan semoga kapan-kapan kita bisa ketemu. Entah di Lombok, Amin. entah di Bandung. Iya, Ya, amin Mbak. oke. Terima kasih banyak Salam ya, Fata. Sampai ketemu sama-sama Mbak lagi. Lita. Sampai ketemu, salam sama Skala sama Mas Daniel Oh, Mahendra. iya. Dan kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Wahana Kecil bersama Lalu Abdul Fatah, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya.